Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wiwi Wijaya Hadi. Kebetulan saya adalah Ketua Kagama Buah dan Hortikultura atau Kabuhor. Pada kesempatan sore hari ini, kami berdua bersama Mas Iqmal, salah satu pengurus dari Kabuhor, serta adik-adik mahasiswa KKN dari Universitas Gadjah Mada di Kabupaten Kebumen, berkesempatan untuk belajar dan mempraktekkan beberapa teknik perbanyakan tanaman secara klonal. Secara klonal itu artinya tidak melalui proses perkawinan. Tujuan dari proses perbanyakan tanaman secara klonal ini adalah untuk menjaga kemurnian genetik tanaman. Yang kita pelajari sore hari ini adalah proses perbanyakan tanaman secara klonal dengan metode sambung pucuk, kemudian okulasi. Hanya dua itu. Juga tentang bagaimana cara pengambilan bahan genetik bagian atas yang biasa kita sebut sebagai entres. Proses penyambungan yang kita lakukan tadi cukup sederhana, tidak rumit, dan saya berharap hal ini bisa menjadi inspirasi bagi bapak-bapak petani yang ada di Kebumen untuk mengaplikasikan teknik yang sederhana ini di daerahnya masing-masing. Tujuannya sebenarnya sederhana, agar tanaman yang bisa diperbanyak dengan cara cloning ini bisa berproduksi dalam waktu yang relatif lebih singkat. Ya. Tentunya produksi yang kita maksud ini adalah produksi yang sama dengan pohon induknya yang asli. Dengan demikian, kontinuitas atau keberlangsungan dari pohon yang sudah terbukti bagus itu bisa dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. Demikian pula jika di daerah sana itu ada komoditas jenitri misalnya. Nah, sebenarnya ini bisa diaplikasikan di pohon jenitri juga, tentunya dengan memodifikasi teknik-teknik perbanyakan secara klonal. Misalnya jika jenitri itu tidak bisa diperbanyak dengan cara sambung pucuk, dia bisa diperbanyak dengan cara okulasi. Tujuannya cuma satu, bagaimana mempersingkat umur produksi dan mempertahankan sifat genetik produktivitas pohon induk yang baik, sehingga secara total tanaman ini bisa menghasilkan produksi buah jenitri yang lebih bagus dan lebih banyak. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses okulasi, kita harus menggunakan peralatan pisau. Pisau itu tidak dibuat secara spesifik, tidak harus menggunakan pisau yang secara khusus, tetapi memang dibutuhkan pisau yang punya bentuk yang agak berbeda dari pisau pada umumnya. Contohnya adalah pisau okulasi. Pisau okulasi itu seperti ini. Khususnya di mana? Dia berbentuk melengkung di bagian ujung. Ya, berbentuk melengkung di bagian ujung. Gunanya apa? Untuk membuka kulit batang. Ini ya. Nah, ini yang dibuat secara khusus untuk okulasi. Yang tidak dibuat secara khusus untuk okulasi, tapi bisa dimodifikasi adalah pisau dapur. Seperti ini. Modelnya mirip ya. Mirip dalam arti di bagian ujungnya itu dibuat melengkung. Jadi ini juga bisa digunakan. Ini untuk okulasi, khususnya pada tanaman yang batang bawahnya ukurannya agak besar. Paling tidak sebesar spidol kecil ya. Lebih dari itu sangat direkomendasikan. Kenapa? Ya karena secara bilah dia cukup kuat. Nah, untuk tanaman-tanaman yang batang bawahnya tidak terlalu besar, kita bisa menggunakan pisau sederhana seperti ini. Ya. Meskipun ini Victorinox, tetapi ini artinya bisa digunakan, meskipun ini pisau yang biasanya digunakan untuk menghias buah. Pada posisi yang lebih sederhana, kita juga bisa menggunakan silet, ya, atau blade seperti ini. Nah, silet ini tidak bisa digunakan kalau dia tidak dipatah. Oleh karena itu, dia harus dipatah terlebih dahulu agar bisa digunakan. Nah, silet apa yang bisa digunakan? Semua silet bisa digunakan. Jadi silet yang ada di pasaran bisa digunakan untuk proses grafting, ya. Dari pisau kita pindah ke plastik pengikat. Nah,
Dalam proses okulasi dibutuhkan alat pengikat. Pengikat yang paling umum digunakan itu adalah plastik. Tetapi di pasaran untuk memudahkan proses okulasi ditemukan cukup banyak alat bantu seperti ini. Ini plastik khusus okulasi ya. Plastik khusus okulasi ini banyak dijual di online. Harganya tidak mahal, sekitar 6 sampai 10 ribu per roll ini. Panjangnya kira-kira 200 meter dengan lebar variatif. Lebar minimal adalah 2 cm dan lebar maksimal adalah 5 cm. Ini adalah bentuk yang sama dengan warna yang berbeda. Ini lebarnya 3 cm, sementara yang tadi ini sekitar 2,5 sampai 2,5. Ini sama dengan yang tadi, dengan lebar yang 5 cm. Sementara yang ini adalah produk impor, namanya body tape. Body tape ini adalah tape yang digunakan untuk okulasi atau grafting. Dia tidak perlu dilepas pada saat proses okulasi dinyatakan selesai. Kenapa? Mata tunas bisa menembus lapisannya dengan sangat mudah, ya, seperti ini. Sementara kalau yang seperti ini tadi saya contohkan, ini seperti ini. Ini relatif lebih solid ya. Ini juga, dan ini lebih liat malah kalau yang lebar ini ya. Nah, untuk lebih ekonomisnya sebenarnya kita bisa menggunakan plastik yang biasa kita temui di toko atau warung, plastik es. Plastik es seperti ini yang berwarna agak buram, bening tapi agak buram ya. Ini plastik es. Kemudian ini yang ukuran lebih kecil, ya, sama plastik es mambo ya, sama. Nah, caranya bagaimana? Anda tinggal mengiris-irisnya sesuai dengan kebutuhan. Lebar irisannya bisa diatur sedemikian rupa. Anda butuh lebar 1 cm, 2 cm, 3 cm, tinggal mengiris ini menggunakan pisau yang tajam dan penggaris. Hasil irisannya itu akan berbentuk seperti ini ya. Kalau kita lihat hasil irisan ini, saya iris kira-kira selebar 2 cm. Panjangnya ya kita sesuaikan dengan ini, atau kita sesuaikan dengan kebutuhan. Saya kasih lihat contoh bentuk lenturan plastik es ini ya. Sangat lentur. Sangat lentur. Jadi ini plastik yang relatif jauh lebih mudah didapatkan karena hampir semua warung menyediakan kalau modelnya seperti ini, plastik es. Khusus untuk di daerah-daerah yang banyak memproduksi bibit, akan ditemukan satu plastik khusus yang namanya plastik polietilen. Plastik polietilen itu seperti ini. Ini lebarnya 50 cm double, sehingga dia kalau dibuka itu lebarnya kira-kira 1 meter. Panjangnya satu roll ini adalah 50 meter. Kalau plastik seperti ini diiris menjadi lebih kecil, seperti yang saya perlihatkan tadi, ya, dia akan bisa jadi ribuan. Tentunya secara harga dia akan menjadi sangat murah, seperti yang tadi ya. Cuma yang tadi itu plastik es, kalau ini plastik polietilen atau PE. Hasil irisannya seperti yang sama dengan yang plastik es tadi, cuma ini lebih tipis, lebih lembut ya. Dia juga lentur. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa dia agak gampang putus dibanding plastik es tadi? Ini proses pengirisannya kurang bagus. Kalau proses pengirisannya menjadi plastik kecil tadi lebih menggunakan pisau yang lebih tajam, dia akan lebih kuat, tidak gampang putus. Ya. Tapi pada prinsipnya kalau kita nariknya pelan, yang plastik ini juga akan kuat sih, tidak ada masalah. Ya.